Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi penerapan asas legalitas. Asas legalitas adalah kita harus bisa menerapkan sesuai dengan arus atau sesuai asas legalitas harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak ada penafsiran atau analog, tidak berlaku surut. Nah, kemudian penerapan asas legalitas harus menjunjung kepastian hukum dan persamaan perlakuan. Di sini kepastian hukum artinya suatu peraturan akan membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan lebih dahulu dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku. Persamaan perlakuan artinya setiap orang yang berada dalam situasi yang ditentukan oleh peraturan berhak dan berkewajiban seperti apa yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Adanya kelemahan pelaksanaan asas legalitas mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan harus memenuhi persyaratan antara lain efektivitas, artinya mengenai sasaran, kemudian legitimitas, artinya jangan sampai menimbulkan heboh karena tidak dapat diterima. Kemudian juridikitas adalah atau perbuatan penyelenggaraan negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas. Hukum harus kita tegakkan. Kemudian legalitas harus berdasarkan undang-undang dalam arti luas. Kemudian moralitas harus menjunjung nilai-nilai moral dan etik atau kode etik. Kemudian efisiensi harus hemat dan optimal dalam hasil. Untuk ukuran kewenangan ini ada 3, yaitu ratiolosis, kemudian ratio materis, kemudian rasio temporis. Untuk rasio ini kita di dalam perkembangan bisnis mengacu pada hasil analisis rasio di dalam penting untuk memahami fungsi-fungsi ratiolosis ini. Kemudian yang kedua adalah rasio materi. Rasio materi ini seperti termasuk di dalam keuangan. Suatu alat analisis keuangan atau materi yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja perusahaannya. Artinya di dalam perusahaan ini data keuangan dan data pada pos laporan harus kita laporkan sesuai dengan keuangan seperti laporan neraca, kemudian laporan aliran atau laporan di dalam kas, laporan rugi laba. Kemudian laporan di dalam 3 ini yang telah kita jadikan 2 sekarang adalah ratio temporis. Dalam arti ratio temporis ini secara diktoris putusan Mahkamah Agung. Di dalam diktoris ini kita ada pidana militer, ada pidana khusus, ada pidana agama. Di dalam sengketa kewenangan perdata termasuk pajak. Di dalam kesejahteraan kepada keamanan negara tentunya kita ada TUN, yaitu pidana umum. Dari pidana mengadili adalah pengadilan Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, kemudian peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan pengadilan pajak. Nah, di dalam akibat keberlakuan ini ada 2, ektun dan eknum. Kemudian ektun atau juga
dikenal dengan ex post. Ini termasuk faktor adalah termasuk di dalam hukum itu ex post facto law. Artinya di dalam berlakunya surat, kemudian berlakunya di dalam hukum tersebut kita harus tahu jika batal demi hukum semuanya akibat yang ditimbulkan oleh karenanya dianggap nggak pernah terjadi. Kemudian karena hakim peradilan administrasi melakukan pengujian bersifat ektun, maka katun yang disengketakan ini memahami asas pengujian ektun dan ektun dalam sengketatun. Sekarang di dalam sengketa tun dari asas pengujian ektun merupakan salah satu ciri yang membedakan pengujian yang dilakukan oleh peradilan administrasi negara dengan upaya administrasi atau administratif. Dari pengujian ektun adalah pengujian yang dilakukan oleh hakim yang peradilan administrasi hanya terbatas pada faktor-faktor yang keadaannya hukum pada saat katun yang disengketakan itu diterbitkan. Sedangkan perubahan fakta atau perubahan keadaan hukum tidak turut diperingkatkan atau tidak turut dipersangkakan atau disengketakan. Artinya di dalam peradilan hakim ini adalah pada saat keputusan tata usaha negara tersebut dikeluarkannya karena hakim peradilan administrasi melakukan pengujian yang bersifat ektun. Maka katun yang disengketakan adalah dinyatakan batal dan berakibat tidak sah. Kemudian ektun ini yaitu pengujian yang dilakukan tidak terikat pada praktek atau keadaan hukum pada saat keputusan itu dikeluarkannya. Jadi perubahan fakta dan perubahan keadaan hukum turut dipertimbangkan. Ektun merupakan bahasa latinnya menurut Simorangkir adalah berarti berlakunya pada ditetapkannya yang jadi tidak kemudian atau yang terdahulu. Jadi di dalam penilaian ektun atau katun dinyatakan batal atau akibat-akibat hukum yang telah ditimbalkan oleh katun tersebut dianggap perubahan ada pada sampai katun itu dibatalkan, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan tidak berlaku surut atau ektun. Artinya di dalam putusan ektun ini disebut putusan prospektif dan bersifat konstitutif, bukan deklarator. Demikian. Kemudian di dalam itu tadi penjelasan antara ektun dan kemudian di dalam contoh excess de prohibit ini kompetensi absolut kompetensi jurisdiksi, yaitu ada 4 lingkungan peradilan, yaitu kompetensi relatif, contoh petun dan petun mana yang tersengketakan. Demikian materi pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.